Merdeka. Indonesia memang sudah merdeka dari penjajahan sejak 78 tahun yang lalu. Setelah bangsa Indonesia merdeka, apakah berarti kita hanya bersantai saja menikmati kemerdekaan itu? Tentu saja tidak. Kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan daya juang yang sama seperti para pahlawan kita pada zaman dahulu. Proyek 2 kali ini bertemakan daya juang dalam mengisi kemerdekaan. Artinya, kita harus mau memberikan yang terbaik, tidak kenal menyerah dalam apapun yang kita lakukan, termasuk dalam mengerjakan proyek 2 ini. Sebelum lanjut ke isi proyek ini, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami adalah siswa kelas 7A, kelompok 7, yang beranggotakan Lois, Austin, Joel, dan Stacy. Pertama-tama, kami ingin memulai proyek ini dengan doa yang berisi ucapan syukur dan tanggung jawab sebagai citra Allah. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, saya bersyukur karunia-Mu sehingga saya bisa hadir di sini dengan serupa dengan citra Allah. Saya juga bersyukur atas bakat dan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada saya, seperti menyanyi. Saya juga akan mengembangkan bakat yang telah Engkau berikan, dan saya sadar saya harus bertanggung jawab dan memelihara semua karunia yang Kau berikan dengan memelihara kesehatan tubuh dan makanan saya, dan saya akan menghormati sesama manusia yang Engkau ciptakan secira dengan Allah, dengan menolong sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Semoga tindakan saya dapat menjadi cerminan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena sudah diberikan nafas dan anugerah-Mu hari ini. Tuhan, kami akan bertanggung jawab atas semua karunia-Mu dengan menjaga kesehatan tubuh dan menghabiskan makanan saya, dan akan menghormati sesama manusia yang Engkau ciptakan dan sekitar denganmu, dan saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan. Semoga tindakan saya dapat dicontoh oleh orang lain. Amin. Santo Claudius Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu hingga saat ini. Juga aku bersyukur Tuhan karena Engkau telah menciptakanku serupa dengan gambaran Allah. Dan aku juga bersyukur karena Engkau telah menciptakanku dengan ciri khas dan bakat yang berbeda-beda. Selain itu, tolong bimbing aku Tuhan agar aku bisa menerima perbedaan ciri khas ataupun bakat orang lain. Dan juga tolong supaya aku bisa berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Engkau berikan kepada hari ini. Engkau sudah memberikan nafas dan memberikan kesehatan dan rezeki dan anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan bertanggung jawab-Mu dengan menjaga kesehatan dan akan menghormati manusia yang Engkau ciptakan, sesama seperti yang Engkau ciptakan. Dicipta denganmu, dan saling tolong menolong sesama manusia. Semoga tindakan saya dapat dicontoh oleh orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebuah roket diluncurkan dari suatu tempat dan mencapai ketinggian H meter setelah T detik. Jika ketinggian roket dirumuskan dengan H sama dengan 6T pangkat 2 dikurang 3T, tentukan tinggi roket setelah 5 detik. Jadi, diketahui tinggi roket sama dengan H, dan H
sama dengan 6T pangkat 2 dikurang 3T. Dan juga diketahui bahwa waktu sama dengan T, dan T sama dengan 5 detik. Selanjutnya, yang ditanya adalah berapakah H? Jadi, dijawab H sama dengan 6T pangkat 2 dikurang 3T. Yang sama dengan dalam kurung 6 dikali 5 tutup kurung dikurang buka kurung 3 dikali 5 tutup kurung sama dengan 150 dikurang 15. Jadi, tinggi roket setelah 5 detik adalah 135 meter. Selanjutnya adalah soal kedua. Sebuah truk mengangkut X ton beras dan dalam kurung 3X dikurang 2 ton kacang, sehingga berat muatan seluruhnya adalah beton. Nah, pertanyaan A adalah nyatakan B dalam X, kemudian sederhanakan. Dan pertanyaan B adalah jika X sama dengan 3, hitunglah nilai B. Jadi, diketahui truk mengangkut X ton beras dan 3X dikurang 2 ton kacang. Lalu yang ditanya pada pertanyaan A adalah nyatakan B dalam X, kemudian sederhanakan. Jadi dijawab B sama dengan X ditambah buka kurung 3X dikurang 2 tutup kurung, yang sama dengan 4X dikurang 2 ton. Jadi rumus B adalah 4X dikurang 2. Selanjutnya adalah pertanyaan B. Diketahui truk mengangkut X ton beras dan dalam kurung 3X dikurang 2 ton kacang. Lalu ditanya, jika X sama dengan 3, maka B sama dengan berapa? Jadi dijawab, B sama dengan 4X dikurang 2, sama dengan buka kurung 4 dikali 3, tutup kurung dikurang 2, yang sama dengan 12 dikurang 2, sama dengan 10 ton. Jadi, muatan seluruhnya adalah 10 ton. Selanjutnya adalah pelajaran IPS. Di sini, kami akan mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang yang terjadi di Indonesia dalam 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, budaya, sosial, dan politik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu definisi interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan atau pergeseran suatu hal dari wilayah ke wilayah yang lain. Interaksi antar ruang dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya alam dari setiap wilayah. Dikarenakan perbedaan tersebut, banyak wilayah yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Pendidikan. Interaksi antar ruang telah mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Melalui pertukaran akademik, kolaborasi penelitian, dan program pertukaran pelajar, institusi pendidikan di Indonesia semakin terbuka terhadap pengaruh global. Hal ini memungkinkan peningkatan akses terhadap ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi dari luar negeri. Selain itu, juga mendorong perbandingan sistem pendidikan, memberikan peluang untuk mengembangkan kurikulum yang lebih holistik dan inovatif. Budaya. Interaksi antar ruang memiliki dampak signifikan kepada budaya Indonesia. Kontak dengan budaya asing melalui media, internet, dan perjalanan internasional telah membawa elemen-elemen baru ke dalam budaya lokal. Ini bisa melibatkan film, musik, makanan, mode, dan bahasa. Sementara itu, tradisi Indonesia juga menjadi semakin dikenal di seluruh dunia, memperkaya lingkungan budaya global, dan memungkinkan pertukaran nilai-nilai budaya. Interaksi antar ruang sosial. Interaksi antar ruang berdampak pada struktur sosial di Indonesia, migrasi internasional, komunikasi global, dan ekspansi perusahaan multinasional telah menciptakan keterhubungan sosial yang lebih luas. Hal ini membuka peluang untuk keragaman sosial. Interaksi antar ruang politik. Interaksi antar ruang juga memiliki dampak dalam ranah politik di Indonesia. Keanggotaan dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN telah menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain dan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Bagaimana pemerintah Indonesia mengatasi dampak interaksi antar ruang di bidang pendidikan? Semakin mudahnya akses informasi, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya adalah pelajaran PPKN. Pada pelajaran ini, kami akan menganalisis norma-norma yang berlaku dalam interaksi di bidang sosial budaya di lingkungan masyarakat Jawa Tengah. Norma keagamaan (PPKN). Di Jawa Tengah terdapat upacara sekaten yang sesuai dengan norma keagamaan. Khusus agama Islam, upacara sekaten adalah upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara ini diselenggarakan setahun sekali, yaitu setiap tanggal 5 sampai tanggal 11 Rabiul Awal atau dalam kalender Jawa disebut bulan Mulut. Tata cara ritual upacara sekaten terdiri dari 5 tahapan. 1. Tahapan persiapan yaitu dengan berpuasa. 2. Tahapan gamelan.
Sekatan dibunyikan sebagai tanda untuk menyebarkan udik-udik, yaitu kepingan uang logam yang dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi yang berhasil mendapatkannya. 3. Tahap gamelan sekaten dipindahkan ke halaman masjid besar untuk dibunyikan selama 7 hari 7 malam. 4. Tahap Sri Sultan hadir di masjid besar dan dilakukan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW. 5. Tahap kondur bongso, yaitu gamelan sekaten dibawa kembali ke keraton yang menandakan bahwa upacara sekaten telah selesai. Norma hukum. Pada masyarakat Jawa Tengah, ada suatu aturan yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan ruatan sebelum pernikahan. Budaya ruatan ini bertujuan untuk penyucian diri sebelum menikah agar mendapat keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Syarat-syarat ruatan yaitu ada nasi kuning, nasi golong, tumpeng, jajanan pasar. Sedangkan prosesinya terdiri dari siraman, yaitu membersihkan badan, sesaji dan selamatan, penyerahan sarana, potong rambut, tirakatan atau ucapan syukur, dan pertunjukan wayang. Norma kesopanan di Jawa Tengah menjadi 3 bagian, yaitu tingkatan rendah, tingkatan menengah, tingkatan tinggi. Tingkatan rendah adalah ngoko. Ngoko adalah tingkatan bahasa Jawa yang digunakan dalam situasi santai atau dengan orang sebaya. Ini adalah tingkatan yang paling umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tingkatan menengah adalah matya. Matya digunakan dalam situasi yang lebih resmi atau saat berbicara dengan seseorang yang lebih tua atau memiliki status sosial yang lebih tinggi. Ini mencerminkan rasa hormat dalam bahasa Jawa. Karma adalah tingkatan tertinggi dalam bahasa Jawa dan digunakan dalam bahasa Jawa dan dalam situasi yang sangat resmi atau formal, seperti pidato, berbicara dengan orang yang memiliki otoritas tinggi, atau dalam sastra Jawa klasik. Tingkatan bahasa ini mencerminkan hierarki sosial dan budaya dalam masyarakat Jawa Tengah, serta menunjukkan penghargaan terhadap norma sopan santun yang berlaku. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan yang terdapat pada masyarakat Jawa Tengah ditunjukkan dalam pakaian adat yang disebut kebaya. Pada pakaian kebaya ini biasa digunakan oleh para wanita pada acara-acara formal seperti pernikahan, peringatan hari raya, wisuda, penyambutan tamu, dan lain-lain. Untuk memastikan bagian dada tertutup dengan aman, mereka menggunakan dalaman yang disebut kemben. Bentuk pakaian kebaya selalu mengikuti bentuk tubuh. Artinya perempuan Jawa diharuskan bisa menyesuaikan diri dengan menjaga diri sendiri dimanapun mereka berada. Selain manusia, makhluk hidup lainnya pun memerlukan daya juang untuk bertahan hidup dan mendapat makanan. Hal ini menimbulkan adanya interaksi antara makhluk hidup. Berikut ini adalah kolaborasi antara pelajaran IPA dan bahasa Inggris. Kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis interaksi tersebut serta memberikan contohnya. Mutualistic symbiosis is an interaction between two living creatures that is mutually benefic. For example, this interaction between bee and sunflower. In the interaction, bee are not the only parents who benefit from the nectar obtained from flower, but flower also benefit, namely bee can help the flower pollinate process. Bee are insects in animal that include invertebrate bee have a thin exoskeleton like a cell. The bee body is divided into 3 parts, namely the head with 2 antennas, the thorax with 6 legs, and the bone. Bee have unique icing to see flower pattern that cannot see bee with the human eye. Bee have courage hard to collect large baskets of pollen. Bee also have long touch specific for sucking nectar. Sunflower plants belong the Kernir tribe. Asters, the string of sunflower are that they have bright yellow petals. With living have long stalks. The stems and leaves are covered with coarse hair. Upright and really bright sunflower are an example of a perfect flower because they have stems and pistil at
on point of the flower. Sunflower have pollen in large quantities, so it is easily spread by the wind. Sunflower attract bees and other insects because they produce sweet nectar. Nectar is used to attract insects that will welcome the flower. Sunflower nectar is a mixture of fruit sugars. Thus, when is drink the nectar in flower, the pollen stick to the insect body. They will be carried the outer flower and fall on the pistil of that flower. Thus, insects such as bee will help pollinate the flower. Plants can pollinate at great distance because they are assistant beekeepers in such the creator a mutuality beneficial relationship where bees get food from flower nectar while the flower are helped to be pollinated by the activity of bee. Commensalism symbiosis is an interaction between two living creatures, in which one party benefits while the other party neither benefits nor is harmed. An example of the commensalism symbiosis is a remora fish and a shark. So, after the shark eats its prey, food scraps usually fall out. When food scraps fall, the remora fish will stick to the shark to take the remnants of the shark's food to survive. Sharks are neither harm or nor benefit. Sharks are an ancient type of animal. Sharks have dermal denticles, namely hard scales that cover their bodies to protect their skin from damage, parasites, and to increase the dynamic of waters. Sharks have large snouts and sharp teeth. The remora fish is unique in that it has a sucker to attach to the body of a larger mammal or fish such as a shark. The suction from the remora fish allows this fish to remain firmly attached to the other animal, even though its host is swimming very fast. Generally, remora fish prefer sharks as their host because sharks tend to swim slowly, so they are easily to follow and to keep them safe because predatory fish are afraid of sharks. In addition, these fish will also find it easier to get food from shark food scraps. Meanwhile, the shark itself does not benefit or be harmed by the remora fish nearby. Parasystem symbiosis. Symbiosis parasystem is an interaction between two living things which benefits one party but harms the other, and the example of parasystem symbiosis is the interaction between aphids and ciliary plants. Like most plant parasites, aphids requires intimate exchange with their host to gain access to nutrients. These aphids are considered as plant pets because they harm the plant they live on. The exchange will be obtained by aphids in the form of food obtained. However, the plants they live on will be disadvantaged because they are absorbed by the aphids, which can inhibit the growth. The characteristics of aphids are their small size, about 0.5 to 2 mm. Aphids have special mouthparts styles with their use to probe different plant types and to feed on plant shape in the plant vacuole system. These aphids hide under the leaf surface because the way on infection is by sucking the liquid on the young leaves and causing the leaf to turn yellow and then dry due to lack of roots. This condition causes aphids to grow reproduce, especially in the dry season. One of the plants that are often infected by aphids is the chili plants. Chilies belong to the eggplant stream and are plants that are easily grown in the lowland or highland. The chili tree trunk has an elongated, round shape with a stem length generally around 1 to 2 meters. Each stem
also brains. The number of brains on a chili tree depends on the fertility level of the tree itself. Chili root is oval shaped, a 3-peak tip. The size of chili sprays, some are small, some are large. The leaves of chili trees vary in shape depending on the variety. Some are round and some are oval. The size of chili leaf varies, generally around 4 to 8 cm long and around 2 to 4 cm wide. Chili flowers are included in perfect flowers because they have pistil and stomachs in one flower. This is also called hermaphrodites. Predation symbiosis. Predation symbiosis is an interaction in which one animals eat another animals that eat are called predators, while animals that are eaten are called prey. This predation symbiosis is beneficial for predatory animals because they get food and example of a predation symbiosis is a snake preying on mate in order to survive. Snakes are animals that never chew or till their prey but are swallowed. The jaw element of the snake is loosely attached to an element of bones in the head frame which allows the snake to stop prey longer than itself and plunge it using digestive fluid. Snakes also have venom that can kill their enemies. The skull on the snake's stomach serves to capture the predators of other creatures, taps to protect itself from the hole between the snake's eyes and mouth can function as a dermatory head sensor so that the snake can also extract change in temperature due to the arrival of the creatures. The mouse is mammal in the animal kingdom and as a member of the order Rhodotea. It is a rodent may have a slender body, flat or triple muzzle, scanty hair, prominent ears, narrow head, feet with bald soles and sharp small claws. Might have a pair of chisel-like incisors that function for grading radio and grow constantly to stalk their life to prevent their incisors from penetrating the skull. Rats have to sharpen their incisors by shaping at objects around them. In the predatory symbiosis, make foul prey to snakes. The snakes kill their prey by constriction, which is when the snake wraps its body around the victim and holds on until the victim's heart stops. Neutralism symbiosis. Chickens are poultry animals that live inland. They are ovipar animals. They have smaller heads, short beaks and wings, and a round body perched on featherless legs. Goats are mammals animals that live inland. They are vivipar animals. They have horns that arch backward, a short tail, and a straighter hair. To survive, chicken and goats have their own characteristic. Goats have horns that can protect themselves if they are attacked. Meanwhile, chickens have claws that can dig the ground to find food and have beaks to make it easier for them to eat grains and small animals. Apart from that, chickens also live in groups following their parents. Chickens get food without disturbing or being disturbed by goats, even though they have the same habitat. This can happen because they have different food. This is what is called neutralism symbiosis. PJOK, Senam Irama Pelajaran Pancasila. Nah, pada pelajaran PJOK, kami melakukan senam irama dengan lagu Pelajar Pancasila. Tujuan kami melakukan senam ini adalah agar tubuh kami tetap sehat dan bugar, serta meningkatkan daya tahan tubuh kami. Selain itu, melalui lagu Pelajar Pancasila, kami diingatkan kembali tentang nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kami teman-teman muda ini, kami dari Komite 17 kami ingin memainkan alat musik pianika. Saya Oscar. Hey Stacy. Saya Joel. Saya Lois. Sekarang kami akan memainkan lagu Main di Mana Anak Kami Saya. 1, 2, 3. TK. Pada pelajaran ini, kami membuat Twibbon dengan tema kemerdekaan. Kami merasa salah satu nilai yang paling menonjol adalah compassion. Compassion merupakan nilai-nilai rela berbagi dan merupakan bentuk aksi dan emosi empati. Contohnya adalah ketika mengerjakan proyek, kami membagi tugas kepada teman kelompok dengan adil. Lalu contoh lainnya adalah mau membantu teman yang kesusahan mengerjakan tugasnya dan mau menghargai perbedaan. Selain itu, kelompok kami memilih nilai creativity. Creativity adalah suatu pemikiran yang dapat menemukan hal baru dan dapat mengemukakan ide-ide yang memiliki nilai tambah. Menurut kelompok kami, nilai creativity adalah suatu nilai yang paling menonjol. Hal ini dikarenakan saat mengerjakan proyek 2, kami merasa bahwa kami menjadi lebih kreatif dalam membuat PPT dari driven question yang diberikan. Pantun compassion, buah manggis, buah kedondong. Rasanya manis, bentuknya lonjong. Dengan angin serta bengong, aksi bersama pasti jos dong. Syair compassion. Kita hidup di dunia hanyalah untuk sementara. Mari kita sayangi sesama, susah senang bersama-sama. Jika ingin punya banyak teman, perbanyaklah berbuat kebaikan. Barang siapa suka ringan tangan, pasti hidupnya penuh dengan kedamaian. Kerang putih di tepi lautan, berkilau seperti cahaya rembulan. Jika kami kreatif dan setia kawan, ide kreatif akan bermunculan. Syair creativity. Mari kawan kita berdiskusi untuk membuat presentasi. Jangan banyak basa-basi, ayo mulai berkreasi. Creativity gurindam. Apabila dapat inspirasi, segera wujudkan jadi kreasi. Barang siapa yang ingin jadi berguna,
Perbanyaklah karya bermakna. Kesimpulan, negara kita, Indonesia, telah berhasil merdeka dan lepas dari penjajahan berkat dari juang para pahlawan kita pada zaman dahulu. Hasil perjuangan tersebut patut untuk kita lanjutkan. Bukan lagi untuk melawan penjajah, tapi untuk membangun bangsa dan negara kita agar dapat semakin maju dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan berbagai cara yang dapat kita lakukan. Misalnya, dengan rajin belajar, mengembangkan bakat dan talenta, menghormati dan menghargai sesama, dan banyak lagi yang dapat kita lakukan. Marilah kita berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Demikianlah proyek kami yang bertemakan daya juang dalam mengisi kemerdekaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.